Mestinya wilayah kita membutuhkan armada maritim. Nah, pendidikan jarak jauh itu seorang guru, seorang dosen, ya, seorang guru besar dia tinggal di kota, dia harus kasih kuliah kepada masyarakat digeser. Apakah ketika dia waktu kampanye dalam janji-janji politiknya yang ketong kenal dengan ideokrasi, political ideokrasinya itu, apakah terwujud ketika dia telah dulu di atas dilantik menjadi bupati? Program pendidikan kepulauan sebenarnya kita juga sepakat, tapi ada hal-hal yang memang rumit untuk kita wujudkan. Alasan saya pertama, wilayah kepulauan itu membutuhkan armada-armada laut. Mestinya wilayah kita membutuhkan armada maritim, tapi kita tidak punya armada maritim. Kemudian yang kedua, betapa mahalnya ongkos transportasi itu secara fisik. Dan yang paling menentukan ketika kita punya idealisme untuk mewujudkan. Secara politik kita setuju bahwa Maluku harus tetap menjadi provinsi kepulauan. Dan itu memang kita punya idealisme sebagai orang Maluku. Tapi ketika kita ingin bicara tentang masalah pendidikan provinsi kepulauan, rumitnya ketika kita tidak kuasai teknologi, masyarakat kita masih terlalu jauh, ya. Bayangkan apa yang kita kenal dengan istilah distance, ya. Distance itu kan jarak, ya, distance of education. Jadi distance of education, ya. Nah, itu kan pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh itu seorang guru, seorang dosen, ya, seorang guru besar dia tinggal di kota, dia harus kasih kuliah kepada masyarakat digeser, masyarakat di bulan. Apakah semua mahasiswa bisa kuasai teknologi? Ini amat rumit untuk kita. Bisa saja terwujud, tapi kita masih butuhkan waktu barangkali sekitar 50 tahun ke depan. Dan yang kedua juga faktor kekuasaan kleptokrasi yang ada di kita punya pemerintah daerah kabupaten itu. Saya lihat itu. Apakah ketika dia waktu kampanye dalam janji-janji politiknya yang ketong kenal dengan ideokrasi, political ideokrasinya itu, apakah terwujud ketika dia telah dulu di atas dilantik menjadi bupati, lalu program pendidikan jarak jauh itu terwujud? Mahal itu. Berapa banyak? Ya, oleh karena itu, dan apakah semua anak-anak kita kuasa teknologi? Jangan banyak komputer saja, kan itu amat mahal. Masyarakat desa kita masih kayaknya ketua mau bilang belum siap, itu namanya kita pesimis, ya. Kita siap, tapi kita masih butuh waktu. Kita masih butuh waktu sekitar 25 sampai 50 tahun ke depan. Nah, itu pemikiran kita. Dan itu kalau jalan luar biasa. Bapak melihat dari Saintek ini, apakah Provinsi Maluku memang belum punya fasilitas seperti itu, ataukah ada? Kalau dari Saintek, saya melihat Provinsi Maluku kita tergantung dari niat baik kekuasaan. Dalam hal apa ini, itu bisa dijelaskan? Ya, misalnya katakanlah apakah gubernur bisa sanggup dengan perangkat politik DPR kita yang ada, mampukah mereka mengakses ke sana? Itu juga, itu harus kita lihat itu. So, kalau mereka cuma hanya menjanjikan waktu kampanye politik, itu namanya membodohi kita, membodohi rakyat. Sebuah pembohongan publik oleh karena kepentingan saja, kepentingan saat. Tapi apakah ketika mereka duduk di sana itu, dan kita pernah dengar seorang tokoh pernah ngomong di sini, ada seorang tokoh pendidik, dan dia memang betul, dia punya rencana begini, tapi ketika dia duduk di anggota DPR setelah hampir 1 tahun, saya pernah dengar dia ngomong lagi, dan kita kenal sih bisa ngomong dia DPR 31. Menurut Bapak, Provinsi Kepulauan itu layak nggak untuk Maluku? Ya, layak. Karakter kita adalah karakter provinsi kelautan, kepesisiran. Kita punya karakter zona coastal, ya. Tapi satu hal, secara strategis, ya, pendidikan kebangsaan kita tidak mengarahkan rakyat orang Maluku ke laut.
kita mengarahkan mereka ke wilayah kontinental terus. Dan inilah kesenjangan yang terjadi. Ini dikira kalau sebagai ini, sebagai orang, ya, sebagai orang sosiologi, dia belajar, dia tahu itu. Saya bilang tidak layak, kita layak. Sejak lama sebenarnya seperti yang kita jelaskan di dalam revitalisasi kearifan lokal. Sebenarnya Maluku itu sudah wajar menjadi provinsi kepulauan. Cuma satu hal yang kurang. Kita bicara tentang laut, tapi kita tidak mencintai laut. Kita tinggal di pesisir, tapi kita tidak mencintai pesisir-pesisir kita. Karakter kita menjadi karakter ambivalen. Ya. Mungkin ketika kita ngomong saya orang laut, tapi ketika kita ketemu bukan orang laut, kita bilang kita lupa bahwa kita berasal dari pinggiran laut. Satu hal. Jadi kita membangun kita punya karakter. Padahal orang Maluku ini kan karakter kulturalnya adalah karakter pertemuan arus-arus. Pintar kita, ya. Sebab pertemuan arus-arus budaya. Budaya Mikronesia, Polinesia, Melanesia melekat dalam diri kita. Karakter kita kan karakter laut. Kita marah cepat, tapi kita juga damai cepat. Kita tidak pernah menyimpan dendam. Itu karakter kita, karakter kultural kita. Tapi cuma satu hal itulah ambivalensinya kita itu di dalam menerima realitas sosial budaya kita bahwa kita ini berasal dari laut. Sebab kita cuma bilang laut, tapi kita tidak mencintai laut. Ya mencintai laut bagaimanapun juga kita harus melihat bahwa laut itu adalah pusat kehidupan kita di laut sana. Tapi kan mana ada orang Maluku yang jadi pelaut yang handal. Mana kuliner-kuliner kita itu menawarkan karakter orang Maluku yang bilang makan ikan. Coba Anda ke Makassar, di sana ada restoran Ulujuku. Restoran Ulujuku dia menawarkan ikan yang harganya mahal, enak kita makan. Di sini ketemu colo-colo dari dodolo itu saja. Rasanya itu saja. Jadi ketemu tawar akang kepada siapa? Nah itu barangkali itu juga. Orang Maluku perlu mencerdaskan dirinya sendiri. Sehingga budaya bagaimana meramu ikan sebagai sebuah sebagai sebuah kekuatan budaya kita itu menjadi sesuatu yang mampu kita tawar ke dunia luar. Soal kemampuan bargaining politik kita, ya. Kita kadang-kadang kita tidak mampu melakukan tawar menawar. Saya tidak tahu mengapa. Apa kalau karena lemahnya kita punya para politisi atau lemahnya kita punya birokrasi, ya. Sebab itu kuncinya di situ. Kalau birokrasi mampu melakukan bargaining, pressure, saya kira mengapa Kepulauan Riau bisa jadi kepulauan, provinsi kepulauan, kok Maluku tidak bisa? Padahal secara historis kita selalu mengiming-iming orang Maluku, membujuk, merayu dan meninabobokan orang Maluku dengan sebuah kata mati, kata pembunuh. Maluku adalah provinsi ke-8 dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, kira-kira apa saran Bapak kepada masyarakat dan pemerintah untuk bisa saran kepada masyarakat, cintailah laut, sebab Anda adalah orang laut. Saran kepada birokrasi harus jangan pakai muka dua, jangan ambivalen. Kalau betul-betul yakinkan rakyat bahwa kita akan berjuang untuk mewujudkan provinsi kepulauan, wujudkan. Kan cuma bermain dengan alasan-alasan tidak masuk akal. Itu namanya menipu rakyat, pembohongan publik. Dan itu akan jalan terus-menerus. Rakyat sudah tidak makin bodoh lagi, makin pintar.